Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferenin Cahidra Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Baik, kita langsung saja. Pada materi yang pertama ada pembahasan. Nah, pembahasan ini adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian dilakukan seperti itu. Nah, penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Nah, pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Pembahasan metodologi ini dilakukan dengan menyajikan proses penelitian itu dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan hasil penelitian. Nah, tujuan dari hasil penelitian itu ada 8, yaitu pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas, lalu pembahasan untuk menginterpretasi, lalu mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, lalu ada mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Lalu, jika hasil penelitian dinilai kurang akurat dan sangat krusial, penelitian dapat mengajukan modifikasi teori atau model yang sudah ada, atau mengajukan teori atau model baru yang relevan yang disertai dengan asumsi-asumsi dan penalaran yang logis dan kuat. Lalu, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Lalu, tujuan selanjutnya untuk menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Lalu yang terakhir untuk pembahasan untuk menyarankan. Nah, bagian pembahasan pada laporan penelitian seringkali menyimpulkan dengan saran dan untuk penelitian yang lebih lanjut, ulangan atau perbaikan. Kita masuk kepada materi kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah intisari dari bab-bab sebelumnya atau hasil dari analisa dari pembahasan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan atau merupakan jawaban yang benar-benar dicari. Kesimpulan berasal dari fakta, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan dengan singkat, jelas, mudah, dan dipahami. Nah, kesimpulan berfungsi untuk menjawab perumusan masalah atau berupa hasil pengujian hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Kesimpulan bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan kesimpulan. Kesimpulan ini berfungsi untuk menjawab perumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Kesimpulan penelitian ini bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan kesimpulan yang berisi tentang hubungan antara problematik dan tujuan penelitian, hipotesis, dan kesimpulan. Kita masuk kepada langkah-langkah dalam penyusunan kesimpulan. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama itu menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan teratur. Yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan secara teoretik maupun praktis. Nah, jenis-jenis kesimpulan ini ada 2. Yang pertama ada kesimpulan penelitian kualitatif dan kesimpulan penelitian kuantitatif. Nah, untuk kesimpulan penelitian kualitatif itu penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kesimpulan yang mungkin dibuat berdasarkan kriteria atau standar yang ditemukan sebagai berikut, yaitu sesuai dengan standar, kurang dengan standar, dan tidak sesuai dengan standar. Lalu untuk kesimpulan penelitian kuantitatif, kesimpulan penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Apabila populasinya tidak berdistribusi normal, maka
maka harus menggunakan statistik non-paramedik. Lalu ada kita masuk materi selanjutnya, yaitu ada saran. Nah, berikut adalah pengertian dari saran dan langkah-langkah menyusun saran. Nah, yang pertama, saran itu merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah. Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan sebagainya tergantung variabel yang ada dalam suatu skripsi. Nah, langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Sesuai penutup, kesimpulan penulis dapat memberikan saran kebijakan atau saran keperluan penelitian lebih lanjut maupun saran yang lebih praktis atau berfaedah secara real. Lalu yang kedua, dalam penyusunan saran hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterkaitan dengan pembahasan yang telah dikemukakan. Lalu yang ketiga, saran hanya berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya dalam waktu mendatang. Lalu yang terakhir, saran didasarkan pada hasil penelitian peneliti dan menunjukkan langkah-langkah arahan khusus yang dapat diambil. Saran berupa langkah konkret atau tindakan yang diusulkan dalam penelitian. Baiklah, saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.